Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sedang hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu jamaah salat Maghrib dan Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang salat sunnat. Salat sunnat telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu terbagi kepada dua. Yang pertama, salat sunnat yang tidak dianjurkan berjamaah. Yang kedua, salat sunat yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Kita dahulukan dengan salat sunat yang tidak dianjurkan berjamaah. Karena yang berkaitan dengan dianjurkan berjamaah ada persyaratan-persyaratan, ada ketentuan-ketentuan, ada anjuran-anjuran yang harus dijaga. Maka kita mulai dengan yang ringan-ringan terlebih dahulu. Salat sunat yang tidak dianjurkan berjamaah terbagi kepada dua. Yang pertama, salat sunat rawatib. Dan telah kita jelaskan salat sunat rawatib terbagi kepada dua lagi. Ada yang muakkadah, sangat kuat, Nabi hampir tidak pernah meninggalkannya, yaitu 10 rakaat, 2 rakaat sebelum salat subuh yang dinamakan dengan salat sunat fajar. Yang kedua, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini 10 rakaat yang muakkadah. Lalu ada yang ghairu muakkadah, dianjurkan tapi tidak sekuat yang muakkadah. Ada berapa rakaat kemarin? Ada 12 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur selain yang muakkadah, 2 rakaat selepas zuhur selain yang muakkadah, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. 12 rakaat ini. Yang muakkadah yang sangat kuat itu adalah 2 rakaat fajar. Raka'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kemudian pada malam yang berbahagia ini kita masuk ke dalam materi yang baru, salat sunat yang tidak dianjurkan berjamaah di luar salat sunat rawatib. Salat sunat selain salat sunat rawatib yang dianjurkan untuk tidak berjamaah. Salat sunat ini terbagi kepada dua lagi. Ada salat yang punya nama karena ada waktu yang tertentu, ada salat sunat yang tidak punya nama karena tidak ada kaitan dengan waktu tertentu. Adapun salat sunat yang punya nama berkaitan dengan waktu tertentu ada beberapa. Nanti kita akan menyebutkan 5 macam. Yang pertama, salat sunat tahiyatul masjid. Tahiyah artinya salam. Jadi semua orang atau semuanya ada salamnya. Bertemu dengan orang, salamnya assalamualaikum. Masuk ke dalam rumah ada salamnya. Kalau ada penghuninya, assalamualaikum juga. Kalau enggak ada penghuninya, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Masuk ke dalam masjid ada salamnya. Bukan assalamualaikum, tapi 2 rakaat yang dinamakan dengan tahiyatul masjid. Kota Mekah ada tahiyatnya. Apa tahiyatnya? Tawaf qudum dan begitu seterusnya. Berkaitan dengan tahiyatul masjid, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدِ, kalau ada di antara kalian yang masuk ke dalam masjid, fala yajlis, janganlah duduk,
hatta yusalliya rak'ataini, sehingga dia salat 2 rakaat. Tahiyatul masjid ini gugur dengan salat fardu. Ini kita masuk dalam masjid, sudah dikumandangkan qamat, imam sudah berada di posisinya, kita langsung ikut bersama imam. Setelah selesai salat maghrib, apakah perlu kita melaksanakan tahiyatul masjid? Tidak perlu, sudah gugur dengan salat fardu. Intinya, kalau kita masuk dalam masjid, jangan duduk dulu sebelum kita melaksanakan 2 rakaat. Teringat dengan kisah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm salah seorang penganut mazhab Zahiri yang dibawa oleh Imam Daud Az-Zahiri, berasal dari Andalusia. Imam Ibnu Hazm dahulunya adalah orang yang bergelimang dengan harta dan tahta. Kenapa? Karena beliau keturunan bangsawan. Lebih kurang usia beliau sudah mencapai 30 tahun. Jadi masuk ke dalam masjid dengan kebangsawanannya. Begitu masuk ke dalam masjid, langsung duduk. Orang-orang yang ada di masjid tersenyum-senyum melihat Ibnu Hazm. Kenapa mereka tersenyum? Ini contoh orang bangsawan, punya kehormatan di bidang nasabnya, tapi enggak memiliki ilmu. Ibnu Hazm ketika melihat orang senyum-senyum seperti itu, tahu kekurangan dan kesalahan beliau, bangkit beliau untuk melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Orang-orang di waktu itu semakin tertawa, semakin tersenyum. Kenapa? Kalau sudah duduk, enggak ada lagi tahiyatul masjid. Malu sekali Ibnu Hazm, kemudian beliau berazam, sejak saat ini aku akan menuntut ilmu. Ternyata tidak ada kemuliaan pada harta dan juga nasab. Kehormatan yang hakiki adalah dengan ilmu. Maka Ibnu Hazm menekuni ilmu. Jadi Ibnu Hazm termasuk ulama yang hebat, yang besar, luar biasa, tapi termasuk yang terlambat dalam menuntut ilmu di usia 30-an tahun. Termasuk di antara ulama yang terlambat dalam menuntut ilmu adalah Ibnu Aqil. Ya, Ibnu Aqil yang mensyarah Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik. Ibnu Malik salah seorang ulama ahli di bidang nahwu, menyusun ilmu nahwu dalam Alfiyah, dalam 1000 bait. Di antara yang menjelaskan bait-bait tersebut adalah Ibnu Aqil. Ibnu Aqil termasuk ulama yang terlambat dalam menuntut ilmu di usia 30-an tahun. Tapi ketika mereka mulai menekuni dalam menuntut ilmu, mereka betul-betul sungguh-sungguh, tidak lagi mundur, maju terus ke depan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada yang terlambat menuntut ilmu, yakinkan diri, serius, tidak ada kata terlambat. Yang terlambat itu adalah ketika kita sudah berada di dalam kubur. Sedang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti tahiyatul masjid, masuk ke dalam masjid jangan duduk dulu sebelum melaksanakan 2 rakaat. Ya. Baik. Ada beberapa permasalahan. Yang pertama, banyak ditanyakan terkait dengan tahiyatul masjid ketika khatib di atas mimbar. Ustaz, bagaimana salat Jumat dalam pelaksanaan Jumat? Kita masuk ke dalam masjid, khatib sudah di atas mimbar. Ini kan salat sunat, sedangkan mendengarkan khutbah itu wajib. Jadi apakah begitu masuk dalam masjid duduk mendengarkan khutbah? Demikian yang dikatakan dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, masuk dalam masjid, kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, duduk dengarkan khutbah. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah wajib, sedangkan salat sunat tahiyatul masjid adalah sunat. Namun dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, tidak.
salat sunat terlebih dahulu, baru kemudian kita dengarkan khutbah. Alasannya apa? Banyak, di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di atas mimbar berkhutbah dengan khutbah Jumat. Beliau melihat ada seorang sahabat masuk ke dalam masjid, hendak duduk. Rasulullah SAW bersabda, "Ya fulan, qum salli raka'atain." Wahai fulan, jangan duduk dulu, bangkitlah untuk engkau laksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian Bapak sekalian, dalam beberapa syuruh Minhajut Talibin, misalnya dalam kitab Mughni Al-Muhtaj yang dikarang oleh Al-Khatib Asy-Syarbini, di sana disebutkan jika seseorang memiliki hajat enggak memungkinkan atau sulit baginya untuk salat tahiyatul masjid, ada kafarahnya, ada penebusnya. Apa penebusnya? Hendaknya dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Itu menebus 2 rakaat tahiyatul masjid. Macam mana ceritanya? Mungkin sedang pengajian, ada ilmu-ilmu yang penting untuk didengar. Kalau dia salat sunat, mungkin ilmu tersebut akan hilang. Tahiyatul masjid adalah termasuk salat sunat yang enggak ada qadanya. Enggak ada qadanya. Kalau udah lewat sudah duduk ya sudah, enggak ada qadanya. Jadi bagaimana? Masuk ke dalam masjid, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali, kemudian duduk. Atau duduk dulu, tapi yang lebih baik menjelang duduk sudah kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kemudian kita duduk, kita sempurnakan 3 yang lainnya. Sedang hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara kita bolak-balik keluar masuk masjid karena satu dan lain hal. Misalnya, sudah masuk dalam masjid, sudah salat sunat tahiyatul masjid, tiba-tiba ingin buang air kecil. Keluar dari masjid, dia berwudu. Apakah ketika dia masuk ke dalam masjid dianjurkan tahiyatul masjid lagi? Iya, dianjurkan tahiyatul masjid lagi. Sedang berada di masjid, setelah tahiyatul masjid ada yang nelpon, enggak enak nih, ada yang sedang mengulang hafalan Al-Qur'an, ada yang sedang i'tikaf dan seterusnya. Keluar dari masjid untuk mengangkat telepon. Setelah dia berbicara, dah selesai, dah tuntas teleponnya, dia masuk lagi ke dalam masjid. Apakah dianjurkan tahiyatul masjid lagi? Iya, dianjurkan lagi tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid ini dianjurkan setiap kali kita masuk ke dalam masjid. Ini salat sunat yang memiliki nama yang tidak dianjurkan berjamaah berkaitan dengan waktu-waktu tertentu. Yang kedua, salat sunat witir. Salat sunat witir. Salat sunat witir, witrun, innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu ganjil. Maksudnya apa? Esa. Yuhibbul witra, dan suka yang ganjil-ganjil. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kalau minum 3 kali, kalau makan dengan 3 anak jari, kalau makan kurma 3 butir, 5 butir, atau 7 butir. Selalu menjaga, berupaya untuk ganjil. Kenapa? Hadis tadi, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Hadis itu riwayat Imam Abu Dawud. Pengertian witir itu apa? Kalau kita faham pengertian witir, insyaallah kita enggak akan terjerumus dalam kesalahan sebahagian ustadz, wabil khusus di bulan Ramadan, ya, tarawih, selepas tarawih melaksanakan witir 3 rakaat dipisah 2-1. Mereka katakan yang 2 itu bukan witir, tapi syafa', karena witir itu ganjil. Sedangkan ini 2 rakaat, bukan witir tapi syafa' namanya.
Salat sunat genap. Syafaat itu artinya genap. Jadi sekarang kita perlu tahu apa pengertian salat sunat witir. Salat sunat witir adalah salat sunat yang ditutup dengan satu rakaat yang ganjil. Itu dia salat sunat witir. Salat sunat witir adalah salat sunat yang ada ganjil di dalamnya. Apakah ganjil itu di awal atau di pertengahan atau di akhir? Menarik ini. Jadi tetap dikatakan witir, penghujungnya ganjil atau pertengahannya ganjil atau awalnya ganjil. Bagaimana maksud yang akhirnya penghujungnya ganjil? Kalau kita melaksanakan salat witir 3 rakaat, 2 salam, kemudian 1, itu berarti penghujungnya ganjil. Ya. Yang pertengahannya ganjil bagaimana? Kita sudah salat sunat tarawih di masjid berjamaah, lalu melaksanakan witir bersama imam. Bagaimana imam melaksanakannya? Imam melaksanakannya berdasarkan yang terbaik dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu 2-1. Pulang ke rumah kita, lalu malam jam 3 bangun, sudah tahajud 4 rakaat atau 8 rakaat. Wah, pingin lagi kita. Apa yang ingin kita lakukan? Salat witir. Bagaimana caranya? Usalli sunnatal witri raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Sahaja saya salat sunnat witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ustaz, apakah perlu ditutup lagi dengan 1 rakaat terakhir? Tidak perlu, karena rakaat ganjilnya sudah tadi malam. Di sini yang terjadi bagaimana? Di tengah-tengahnya ganjil. 2, 1, lalu di tengah malam 2 lagi. Salat sunat witir bisa dilaksanakan 1 rakaat minimal, tapi makruh kalau terus menerus 1 rakaat. Boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat, boleh 9 rakaat, boleh 11 rakaat. Mayoritas ulama mengatakan maksimal witir adalah 11 rakaat. Tapi ada juga yang mengatakan 13 rakaat, ada juga mengatakan 15 rakaat, tergantung daripada dalil-dalil yang sampai kepada mereka. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi witir itu adalah salat sunat yang ada ganjil. Apakah ganjilnya di akhir atau di pertengahan atau di awal? Bagaimana di awal? Salat sunat witir 3 rakaat sekali salam. Selesai salat sunat witir 3 rakaat sekali salam, pulang jam 3 malam seperti kajian tadi, seperti yang terjadi pada yang kita sebutkan tadi, dia salat sunat witir lagi. Berapa? 2 rakaat. Berarti ganjilnya di awal, genapnya di akhir. Ini sudah paham ini ya? Salat sunat witir bukan salat yang ganjil, tapi kumpulan salat. Kalau kita kumpulkan, ada yang ganjil di dalamnya, ada yang 1 rakaat di dalamnya, atau 3 rakaat di dalamnya. Jadi bagaimana tuh Ustaz yang 2 rakaat? Iya, yang 2 rakaat itu bisa kita niatkan usalli sunnatal witri raka'ataini, atau usalli raka'ataini minal witri. Boleh juga. Sahaja saya salat sunat witir 2 rakaat, atau sahaja saya salat sunat 2 rakaat dari witir, bagian daripada witir karena Allah Ta'ala. Itu juga boleh. Jadi salat sunat syafa' tidak ada. Enggak ada riwayatnya salat sunat syafa'. Salat sunat genap enggak ada. Yang ada salat sunat witir. Demikian kita dapatkan dalam literatur mazhab Imam Syafi'i, bisa dirujuk di dalam kitab Kanzur Raghibin ya, yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, begitu juga dalam beberapa syuruh minhaj yang lainnya. Witir ini Bapak sekalian, dia termasuk sunnah muakkadah. Jadi salat sunat muakkadah, salat sunat muakkad bukan hanya salat sunat rawatib. Witir termasuk juga salat sunat muakkadah.
witir. Maksudnya apa? Diupayakan semaksimal mungkin jangan terlewatkan witir dari kita. Karena begitu kuat. Karena itu ya Rasulullah SAW sabda, ya ahlul Quran autiru, wahai ahli Al-Quran. Siapa ahli Al-Quran? Semua umat Islam yang menerima Al-Quran. Jadi bukan yang hafal Al-Quran saja. Ya ahlul Quran autiru, wahai kaum muslimin yang menerima Al-Quran, laksanakanlah witir. Fa innallaha witrun, karena sesungguhnya Allah itu witir. Yuhibbul witra, dan suka yang witir. Kapan waktu witir? Waktu witir adalah antara salat Isya hingga ke salat fajar atau salat subuh. Dan yang terbaik ditangguhkan salat sunat witir itu hingga penghujung malam. Imam Abu Dawud meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla amaddakum bis salatin wa hiya khairul lakum min humrin na'am." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kalian dengan satu salat, yang salat ini lebih baik bagi kalian daripada unta merah. Unta merah itu adalah kendaraan atau harta yang paling berharga yang dimiliki oleh orang Arab. Unta yang berwarna merah, indah dipandang, mahal sekali harganya. Jadi kalau kita misalnya suka apa, mobil Mercedes atau mobil apa, semua kita kalau lihat itu, Masya Allah, sesungguhnya salat sunat witir itu lebih baik daripada Mercedes tersebut. Nah, begitulah dia bilang kurang. Wahiyal witru, yaitu salat sunat witir. Faja'alaha lakum fima bainal isya ila tulu'il fajri. Allah menjadikan bagi kalian salat witir tersebut antara isya hingga ke terbit fajar. Jadi waktu witir itu dari selepas salat isya sampai tiba waktu subuh. Kalau di Mesir kami melihat itu, para imam selepas salat isya zikir sejenak, kemudian mereka melaksanakan salat 2 rakaat, lalu 1 rakaat. 1 rakaat itu adalah witir, sedangkan 2 rakaat adalah ba'diyah isya. Dan ada juga yang buat 2-1. Jadi 2 salat sunat ba'diyah isya, kemudian 2-1. Berarti witirnya 3 rakaat. Namun kalau ditanya waktu terbaik untuk melaksanakan salat sunat witir adalah di penghujung malam. Ij'alu akhira salatikum minal laili witran. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadikan salat kalian yang terakhir itu di waktu malam adalah salat sunat witir. Ini kalau kita yakin akan bisa bangun jauh waktu sebelum tiba waktu salat subuh. Kalau tidak, ya kapan saja boleh. Begitu selesai salat isya, boleh segera kita melaksanakan salat sunat witir. Baik. Kalau seandainya kita yakin ini, saya yakin nih, karena sepanjang siang ada tidur 3 jam. Tidur siang tadi 3 jam. Ini saya akan sanggup untuk bangun sebelum azan subuh. Dia tidur pun cepat, jam 10. Ternyata tertidur lelap hingga azan subuh, lewat witirnya. Bagaimana? Hendaknya dia qadha witirnya selepas azan subuh atau kapanpun juga. Begitu penting salat sunat witir sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ausani khalili bi thalath." Kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkanku 3 perkara agar terus-menerus aku lakukan. Yang pertama, siyami thalathati ayyam min kulli syahr. Melaksanakan puasa 3 hari di setiap malam, di setiap bulan, yaitu ayyamul bid. Puasa 13, 14, 15. Yang kedua, wa raq'atai al-duha,
dan melaksanakan 2 rakaat duha. Itu termasuk pesan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Dan yang ketiga, wa an utira qabla an arquda, dan agar aku melaksanakan witir sebelum aku tidur. 3 wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Apa saja tadi? Puasa ayyamul bid, kemudian 2 rakaat duha, dan melaksanakan witir sebelum tidur. Bapak Ibu sekalian, walaupun dalam mazhab mayoritas ulama seperti mazhab kita, witir itu sunat, tapi ada ulama yang menekankan begitu kuat tentang witir sehingga mereka beranggapan witir itu hukumnya wajib. Di antaranya adalah mazhab Abu Hanifah. Dalam mazhab Abu Hanifah, witir itu wajib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Al-witru haqqun 'ala kulli muslim." Witir itu wajib pada setiap muslim. Masya Allah. Ini dalam mazhab Imam Abu Hanifah, witir itu mesti wajib, tidak boleh ditinggalkan. Namun dalam mazhab Imam Syafi'i tidak wajib. Kenapa? Karena seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa saja yang wajib aku laksanakan? Karena syariat ini sudah begitu banyak." Rasulullah SAW sabda, "Salatlah 5 waktu, tunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan tunaikan haji jika engkau mampu." "Ya Rasulullah, kalau aku batasi diriku hanya pada itu, yang wajib itu saja, yang halal aku halalkan, yang haram aku haramkan, aku meninggal dunia, apakah aku akan berada di surga?" Iya. Berarti dalam hadis ini tidak disebutkan witir. Maka witir tidak wajib. Karena kalau witir itu wajib, Rasulullah SAW pasti akan menyebutkan. Dan kalau seandainya witir itu wajib, nggak boleh ditinggalkan, dan orang tidak akan bisa masuk dalam surga karena sebab dia meninggalkan witir. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan yang paling penting adalah pengamalannya, bukan hanya sekedar ilmunya. Untuk apa kita punya ilmu ini, udah tahu begini, oh witir itu begitu ya, tapi kita nggak buat. Untuk apa? Ya, kita punya ilmu, amalkan. Insya Allah, di antara tanda keberkahan ilmu adalah setelah kita dapatkan ilmu tersebut, kita amalkan, dan keberkahan itu akan mengalir. Setelah itu, yaitu Allah menganugerahkan kepada kita ilmu-ilmu yang mungkin belum pernah kita pelajari. Itu di antara tanda keberkahan ilmu. Wallahu a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.